Ini bab utang. Ya, kan tadi saya bilang ini banyak pertanyaan seputar permasalahan masyarakat. HUTANG. Namanya apa? Hutang. Apa tadi? Hutang. Jadi hutang ini kalimat yang sangat dicintai masyarakat. Susah untuk ditinggalkan oleh masyarakat, betul? Dan kalau Anda berpisah dengan hutang, kelihatannya kok ya bahagia, tapi ya pengen segera bertemu kembali. Ya kan? Bahagia, tapi pengen segera bertemu kembali. Susah mau pisah dengan yang namanya hutang. Yang sering ditanyakan oleh masyarakat kepada temannya, kepada kiainya, kepada habibnya, kepada ustadznya, kepada gurunya adalah gimana caranya agar hutang saya segera lunas. Betul? Ada yang mengalami kasus yang sama? Loh ya, angkat tangan gitu loh ya. Nomor 1, niat hutang itu yang betul. Kalau niatnya salah, nanti selamanya hidupnya salah. Tuh, oh, niatnya benar ya dapatnya 2. Ya, 1 buat Abuya, 1 buat Ali. Jadi kalau niatnya betul, nanti hidupnya jadi betul. Niatnya salah, hidupnya salah. Saya cuma mau bacakan sabda Nabi Muhammad SAW sehubungan dengan masalah berhutang. Ya, dengan masalah berhutang. Nah, jenengan tertarik enggak ini? Oh, ini bab utang nih kok kelihatannya jadi tertarik tapi rada merasa malu ya gitu. Nah, kenapa banyak orang yang susah melunaskan hutangnya? Baik saat hidupnya maupun setelah meninggal dunia. Baik di dunia maupun di akhirat. Semua itu terjadi karena orang tersebut salah dalam niat ketika berhutang. Hutang kan termasuk perbuatan tubuh, maka hutang adalah amal. Gimana hukumnya hutang? Ya tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Rasulullah SAW pernah berhutang untuk memberi makan, ya. Rasulullah SAW pernah berhutang untuk memberikan makan kepada suatu kaum. Beliau berhutang. Banyak ulama yang berhutang untuk membantu masyarakat. Ya, ulama berhutang untuk membantu masyarakat. Ada pula orang yang berhutang untuk biaya pengobatan, menyelamatkan nyawa istrinya, menyelamatkan nyawa anaknya. Butuh dioperasi, nggak punya dana, maka dia harus berhutang. Ada pula orang yang berhutang untuk modal kerjanya. Orang yang berhutang untuk modal kerjanya, macam-macam hutang. Semua tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kalau niatnya itu betul, insya Allah pasti lunas. Lunas bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat. Ada orang nanya, Ustadz, itu ada orang niatnya udah benar tapi sampai mati nggak lunas tuh gimana? Yang tahu niat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti ada ciri-cirinya, niatnya benar atau tidak. Niat berhutang nomor 1 adalah meminjam harta untuk segera dikembalikan. Itu niatnya. Meminjam harta untuk segera dikembalikan. Minjem dan segera dikembalikan. Niatnya begitu. Kalau niatnya minjem dan tidak akan dikembalikan, atau kalau bisa enggak dikembalikan, itu namanya bukan utang, tapi sarik. Pelakunya adalah pencuri, perbuatannya adalah mencuri. Cuman bedanya, orang ngambil motor terang-terangan mencuri, orang ngambil mobil terang-terangan
mencuri. Orang ngambil sandal terang-terangan mencuri. Karena niatnya sama tuh, ngambil dengan niat tidak dikembalikan. Sama dengan orang yang dengan kalimat berhutang, Mas, Mbak, Pak, Bu, saya pinjam uangnya ya. Saya pinjam uangnya. 5 bulan lagi insya Allah saya kembalikan. Tapi di hatinya ora bakal. Di hatinya gak bakal saya kembalikan. Dia orang kaya kok. Hartanya berlebih-lebih kok. Hartanya berlebih-lebih. Tidak akan saya kembalikan. Di hati. Di hati seperti itu. Cuman dia secara zahir, tanda tangan dan lain sebagainya, 5 bulan dikembalikan. 5 bulan ditagih ya bilang, maaf gak ada uang. Padahal ada dia. Maaf saya gak punya aset yang bisa dijual. Padahal banyak itu asetnya dia. Terus menghindar. Kenapa? Karena memang gak ada niatan untuk mengembalikan. Orang yang seperti ini namanya sarik, walaupun dia secara zahir dain, orang yang berhutang. Tapi dalam syariat dihukumi sebagai pencuri. Nah, jadi sudah kelihatan sekarang bedanya orang yang utang beneran sama orang yang utangnya begitu. Yang utang beneran itu mulia, kalau utang niatnya begitu berarti pencuri. Pernah ada pencuri mulia di sisi Allah? Enggak ada. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ini jangan kalau tahu ini nanti jadi semangat ini. Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha adallahu anhu. Wa man akhadha yuridu itlafaha atrafahu Allah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadisnya sangat sahih. Sangat sahih. Barang siapa mengambil harta masyarakat yuridu adaaha. Kalimat menginginkan itu dalam bahasa hadis maupun dalam bahasa Al-Quran sering dipakai untuk kalimat meniatkan. Jadi menginginkan sama dengan berniat. Ya, menginginkan sama dengan berniat. Siapa mengambil harta masyarakat, artinya meminjam harta seseorang dengan niatan untuk membayarnya, maka Allah yang akan melunaskan hutangnya. Ini bagus atau enggak bagus nih? Jadi kalau niatnya itu betul, lunas atau enggak lunas? Lah kalau enggak lunas berarti niatnya betul atau salah? Belum tentu. Ya belum tentu. Kalau enggak lunas-lunas dia sengsara, dia repot, dia ruwet, dia hidupnya enggak enak, lah itu niatnya enggak betul. Tapi kalau enggak lunas-lunas tapi hidupnya dia itu hatinya tenang, pikirannya juga tenang, ya enggak kemurungsung. Walaupun dia enggak punya duit. Walaupun enggak punya duit, hidupnya tenang, nyaman, nikmat, hutangnya banyak, nyaman dia. Pengen dia bayar. Tapi belum bisa, dia enggak jalankan sunnah nabawiyah, dia baca doa, dia minta maaf pada orangnya dan seterusnya dan seterusnya. Niatnya udah benar tapi belum lunas. Kenapa? Karena memang bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah menguji seorang, dikasih kekuatan untuk berhutang, dikasih niat untuk segera melunaskan, tapi Allah belum kasih rezeki untuk melunaskan. Terus bagaimana nasib orang yang seperti ini? Seandainya meninggal dunia belum bisa bayar hutangnya. Nah, kadang ini ada orang bab hutang ini terlampau sadis, dipukul sama rata hadisnya. Itu ada fikih khusus fikih hutang. Iya, fikih hutang ada ilmunya sendiri. Enggak asal-asalan orang tuh nanti kalau meninggal dalam keadaan berhutang. Kadang nih kan orang yang suka ngutang-ngutangi tapi enggak ikhlas ngutanginya itu. Lu ngutangi itu juga butuh keikhlasan. Ngutangi karena apa? Kalau ngutangi harus niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngutang itu minjemin itu bantu kok. Minjemin itu bantu. Kalau bantu ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah bantunya karena Allah ta'ala, nanti keluarnya kalimatnya juga indah-indah dan enak-enak. Nah ini orang meninggal belum sempat bayar hutangnya. Bagaimana hukumnya? Kalau niatnya benar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau niatnya nggak benar, lah itu nanti yang dapat ancaman. Loh itu kan Rasul pernah bersabda, yang mana Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang yang meninggal dalam keadaan berhutang. Rasul nggak mau menyolatkan seorang yang meninggal dalam keadaan berhutang. Jangan salah, hadits itu di awal-awal Islam. Tapi di akhir Islam, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggal dalam keadaan berhutang dan dia tidak punya uang untuk melunaskan hutangnya, bil makna, terjemahannya bebas seperti itu, maka aku yang akan melunaskan hutangnya. Oh, Rasulullah punya duit. Siapa yang meninggal belum punya duit, meninggal dunia, hutang yang gak lunas, saya yang bayar hutangnya. Mestinya begitu umat Islam. Bukan kemudian mencela saudaranya, mati hutangnya jake, rasano ben disiksa. Astagfirullahaladzim wa atubillah wa atubu ilaih. Ya kan? Ada enggak yang seperti itu? Kenapa dulu Rasulullah kok enggak mau nyolatkan? Jangan salah, Rasul enggak mau nyolatkan karena kesian kepada orang yang meninggal dalam keadaan berhutang. Rasul katakan, saya tidak akan solatkan dia kalau dia masih punya hutang. Lah sahabatnya Kanjeng Nabi itu enggak seperti kita. Kalau dengar Rasulullah begitu mereka sedih semua. Kenapa? Kasihan orang ini kalau sampai enggak disolatkan Nabi. Maka beliau mengatakan para sahabat, ya Rasulullah, saya punya uang, saya lunaskan hutangnya. Ya Rasulullah, saya punya uang, saya lunaskan hutangnya. Semua berlomba-lomba untuk melunaskan hutang saudaranya. Sekarang siapa yang mau mikirin lunaskan hutang orang lain? Duit-duit akeh ngutangnya abot kok. Makanya orang yang mau melunaskan hutang orang, Allah akan lunaskan dosa-dosanya. Memang benar begitu. Sampai Rasul tidak nyuruh sahabat ketika Rasulullah punya uang. Rasul katakan, kalau ada yang meninggal berhutang, meninggalkan hutang dan meninggalkan warisan, warisannya untuk ahli waris, hutangnya aku yang nanggung. Keren kan? Rasul gak mengatakan, ya warisannya tolong ya nanti buat bayar hutang dulu ya, nanti kalau nggak punya duit baru saya bayarin. Nggak begitu. Kalau dia meninggalkan warisan dan meninggalkan hutang, artinya ada warisan dikit, hutangnya jauh lebih banyak. Rasul mengatakan warisannya untuk ahli warisnya, hutangnya biar aku yang bayar. Gentle Nabi kita SAW. Itulah pahlawan, itu pemimpin, itu yang namanya orang yang paling soleh. Bukan orang soleh kemudian mengeluarkan fatwa di sana sini utangnya banyak, tidak disolatkan sama Nabi, neraka dia. Masya Allah ini. Naudzubillah min. Ya, jadi begitu ya, jelas semuanya. Nah, termasuk diantaranya orang kalau niatnya betul, yaitu nanti Allah akan munculkan orang-orang yang melunaskan hutangnya. Yang melunaskan hutangnya. Atau paling tidak yang menghutangi itu akan jadi ikhlas. Itu kalau di dunia. Sampai di sini udah paham atau belum? Apa ini? Paham hutang. Jadi sekarang mendengar kata hutang artinya lebih legowo atau lebih bingung? Saya mau cerita sesuatu tapi jangan dijadikan dalil ya. Nanti saya cerita sesuatu nanti jadikan dalil. Istri Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu pernah berhutang. Jadi kalau ada orang soleh utang itu wajar. Bahkan sebagian orang soleh itu sering tiap hari ngutang. Ini mulai asik ini. Wah, bisa dicontoh ini. Model-model. Kacau ini. Jangan salah tafsir dulu. Ya. Sebagian orang soleh itu berupaya tiap hari berhutang. Kalau bisa tiap hari ngutang gitu. Tapi bayar. Ya, tapi bayar kan niatnya harus betul. Niatnya untuk membayar. Di antaranya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, suatu hari tampak beliau berhutang. Ya, tampak beliau berhutang. Maka saat itu ditegur oleh seorang sahabat. Ya. Wahai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma laki wadain? Kenapa kamu mesti berhutang? Wahai Rasulullah, kenapa kamu mesti berhutang? Maka
saat itu dijawab, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Ini hadis biar sebelum orang-orang nanya, hadisnya paling dhaif. Ini sekarang ini umat Islam ini kena penyakit namanya tidak percaya sama hadis. Kacau kan? Jadi ada sekelompok orang itu yang membuat umat Islam untuk kehilangan ucapannya Kanjeng Nabi gara-gara kalimat dhaif. Jadi hadis dhaif itu tetap hadis, bukan palsu, lain ya. Hadis palsu ya palsu. Tapi kalau hadis dhaif yang dikatakan oleh para ulama adalah hadis yang riwayatnya lemah atau matannya lemah. Perawinya kadang kuat tapi matannya lemah. Bagaimana hukumnya hadis dhaif? Sudah sering diterangkan. Amalkan kalau untuk fadilah, amal kan seperti itu. Tapi jangan khawatir, ini hadisnya enggak dhaif. Dan kalau dhaif juga jangan khawatir, amalkan saja, kan begitu. Ini hadisnya enggak dhaif. Dalam Al-Mustadrak Al-Sahihain karya Imam Al-Hakim. Jadi ada hadis-hadis yang sahih tapi oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim belum dicantumkan dalam kitabnya. Ada hadis-hadis yang sahih menurut syarat Imam Bukhari dan syarat Imam Muslim tapi belum dicantumkan dalam kitabnya. Itu ada kitab namanya Al-Mustadrak. Jadi hadis-hadis yang disusulkan, hadis sahih yang setaraf dengan Bukhari dan Muslim. Itu Imam Al-Hakim. Al-Hakim menyatakan suatu ketika Muhammad bin Ali yaqul, putranya Khalifah Ali bin Abi Thalib dari ibu yang lain, bukan Fatimah Zahra, adalah Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad Hanafiyah ini putranya Ali bin Abi Thalib, saudaranya Hasan dan Husain. Pernah berkata, kanat Aisyah tadan, dulu Sayyidatuna Aisyah pernah berhutang. Faqila laha ma laki wadain. Maka beliau ditanya, kenapa kamu kok berhutang? Qalat, maka beliau istri Rasulullah menjawab, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, ma min abdin kanat lahu niyatun fi ada'i dainih illa kana lahu minallahi aun. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba ketika berhutang punya niat untuk melunaskan hutangnya kecuali dia mendapatkan aun, pertolongan dari Allah Ta'ala. Fa ana altamisu dzalikal aun. Saya berhutang cuma mau cari pertolongan itu. Saya sengaja berhutang cuma mau cari pertolongan itu. Jadi karena pengen mendapatkan pertolongan Allah yang dijanjikan oleh Nabi SAW kepada orang yang berhutang dengan niat untuk melunaskan hutangnya, maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala sengaja berhutang. Maka ada orang mengatakan jalan untuk sukses adalah berhutang. Iya, karena hutangnya diniati untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya apa? Niat untuk membayar. Dan niat membayar itu memang sungguh-sungguh. Begitu punya ya dibayarkan. Nah, beda dengan kebanyakan orang. Kalau utang niatnya enggak untuk bayar, tapi untuk apa? Halo. Kebanyakan orang kalau utang niatnya apa? Kalau bisa enggak usah dibayar gitu. Ya, kalau ditagih, kalau cuman semoyo nggak apa-apa, ditagih marah-marah, betul? Ditagih marah-marah. Ini banyak orang begitu, ditagih marah-marah. Kalau dia niat berhutang, maka ya niatnya harus niat bayar. Jadi orang hutang niatnya pengen cari pertolongan Allah. Ini pernah dengar belum? Belum kan? Sebetulnya enggak begitu butuh dengan hutang tadi. Artinya bersabar masih bisa gitu loh. Bersabar masih bisa. Tapi pilih berhutang. Kenapa kamu pilih berhutang? Saya butuh pertolongan Allahnya, bukan butuh hutangnya. Nilai uangnya itu enggak dibutuhkan. Tapi pertolongan yang datang seiring dengan niat berhutang tadi, itu yang dibutuhkan. Itu yang dibutuhkan. Nah terus dibayar enggak? Ya dibayar. Ya begitu ada uang ya segera dibayar. Itu yang pertama. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma. Nabi punya sepupu namanya Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far ini punya anak namanya Abdullah
radhiyallahu taala anhuma. Perlu sedikit saya kasih gambaran. Jenengan pernah dengar nama Ja'far At-Tayyar radhiyallahu anhu? Ja'far yang terbang dengan dua sayapnya, tangannya yang putus diganti sayap, maka diganti Ja'far At-Tayyar. Itu sepupu Nabi SAW, saudaranya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Meninggal dunia. Nah, ketika Sayyidina Ja'far meninggal dunia dalam peperangan, orang kan datang ke rumah duka nih. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Rasul mengatakan kepada para sahabat, isna'u, silakan kalian masakkan makanan untuk keluarga Ja'far. Masakkan makanan untuk keluarga Ja'far. Dari sini timbul sering orang salah paham. Dikatakan kalau ada orang meninggal dunia itu nggak boleh ada nyala api di rumahnya, nggak boleh masak. Nah, ini salah paham. Rasul nggak melarang orang masak. Masak nanti suaminya meninggal dunia, istrinya nggak boleh buat kopi. Ya, ada seorang suami meninggal dunia, istrinya buat kopi untuk ayah ibunya, boleh enggak? Boleh loh, katanya kan nggak boleh ada nyala api. Nah ini buat kopi kan harus nyalakan api. Yang nggak boleh apa, di hari H dia justru sibuk dengan masak, tidak memikirkan jenazah. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Karena udah kebiasaan umat Islam itu untuk menjamu tamu. Bukan mukmin kalau nggak mau jamu tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi ciri-ciri mukmin benar itu kalau ada tamu dihargai. Termasuk ketika orang-orang datang melayat, ini kan bagian daripada bertamu. Kebiasaan mukmin pengen menghargai, pengen menyuguhi, pengen memberikan hidangan. Tapi dalam keadaan berduka, maka oleh Rasulullah SAW nggak usah. Yang lagi berduka nggak usah masak. Tapi jangan lupa, yang lain disuruh masakan. Yang lain disuruh masakan. Isna'u ta'aman. Kama-qala SAW. Kalian buat makanan tuh buat keluarga Ja'far. Artinya sahabat itu sudah terbiasa kalau ada orang meninggal dunia, sudah ada tim khusus yang tugasnya masak, ada tim khusus tugasnya ngurus jenazah. Paham atau enggak paham? Artinya kalau ada orang meninggal dunia, jangan sampai di rumah duka tamu itu dilerkan, tamu itu didiamkan, tamu itu tidak diurusi, tamu itu nggak dikasih makan. Justru itu bukan ajaran Islam. Paham enggak? Kok diam semua, kenapa? Lu kok takut? Jelas ibu-ibu, kan ada sementara orang melarang toh? Ada kan yang larang-larang? Katanya nanti kalau makanan dari rumahnya mayit itu haram, gitu kan ya? Nanti dibawai beras nggak boleh, bawai roti nggak boleh, bawai besek isinya nasi nggak boleh. Ada kan yang punya pendapat begitu? Lah ya itu pendapat dari mana? Kalau orang Jawa asli justru ngasih besekan, betul kan ya? Iya, ngasih besek, bilang apa? Bancaan. Ada orang meninggal dunia kasih ini bancaan nih. Tapi yang masak bukan yang berduka, bukan suaminya masak, bukan istrinya masak. Siapa? Tetangganya, bibinya, nak dulurnya, atau orang-orang yang biasa masak ditugaskan oleh keluarganya. Itu yang masak, dan itu sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Artinya kebiasaan warga NU kalau ada orang meninggal dunia kemudian ditahlilkan, dikasih roti, kasih nasi dan lain sebagainya. Yang orang pulang melayat dikesuguhi, dimasakkan, itu kebiasaan para sahabat, bukan suatu yang bid'ah. Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Nah, Sayyidina Ja'far punya putra namanya Abdullah. Sayyidina Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada yang bagian mengatur keuangannya. Dia berkata pada bagian pengatur
keuangannya. Idhab fakhudh li bidainin. Silakan kamu pergi, tolong carikan hutang buat saya. Kamu pergi, carikan hutang buat saya. Jadi utangkan saya sesuatu. Kenapa? Fa ini akrahu an abita lailatan, karena aku gak mau tidur semalam pun illa wallahu ma'i, kecuali aku tidur bersama Allah Ta'ala. Aku maunya kalau tiap malam tidur Allah bersama saya. Saya nggak mau saya tidur tanpa ada Allah bersama saya. Apa kaitannya dengan hutang? Ya, apa kaitannya dengan hutang? Beliau berkata, ba'da id sami'tuhu min Rasulillah SAW, setelah aku mendengar dari Rasulullah SAW. Jadi siapa yang punya hutang itu Allah bersamanya sampai dia bisa melunaskannya. Allah bersamanya. Jadi kalau Anda punya hutang nggak usah bingung, nggak punya sedih. Yes, Allah bersamaku. Yes, pertolongan Allah ada padaku. Walaupun orang nyaci, orang bilang wong utang terus ben. Kamu tuh hidup penuh utang, biar. Emangnya saya suka berutang? Saya nggak suka, tapi saya pengen pertolongan Allah. Keren kan? Saya nggak suka berutang, tapi saya mau Allah bersama saya. Tapi saya bayar yang sana, utang lagi sana, bayar sana, utang lagi sana, bayar sana, utang. Niatnya bayar, bukan niatnya untuk ngemplang. Niatnya untuk membayar. Itu boleh. Paham ya? Nah, tapi kalau nggak punya utang, jenengan kan lebih tenang. Jadi ya jangan kecuali kalau kepepet. Ini beda dengan sahabat yang imannya udah luar biasa. Boleh dilanjutkan? Ini baru 1/4 perjalanan dari roh amal loh ini. Tadi kalau masih hidup, utangnya dia tidak bisa bayar, setelah meninggal bagaimana? Saya khawatir, saya ini utang saya banyak, saya pengen bayar, saya udah usaha, tapi kok ya ujung-ujungnya kok gagal terus. Dan umur saya ini sudah sekian, dan saya sakit. Kebanyakan utang saya itu untuk berobat. Nanti kalau saya mati gimana, Bib? Saya nggak punya uang buat melunaskan. Sawah itu sudah jadi milik orang. Ada enggak yang kasus begini kira-kira? Ada enggak? Terus jangan mau ngomong gimana? Wes Pak, urip wis ra penak. Coba. Ini orang yang kadang ilmunya nggak cukup, ngomongnya ngawur nanti. Oh Bapak makanya kalau sudah sakit itu tahu nggak punya duit, ya Bapak yang nggak usah ngutang-ngutang. Udah siap terima mati aja Pak. Begitu kira-kira? Hah? Ayo gimana? Ini ada kasus nih. Kasusnya orang banyak utang karena untuk berobat. Dan kemudian divonis dokter umur Bapak tinggal 3 bulan lagi. Terus ngomong ke Habib atau Kiai atau ke Ustadz. Habib, Yai, Ustadz, utang saya banyak, 3 bulan lagi kata dokter saya akan meninggal dunia. Ya mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Mungkin mundur, mungkin maju, kan begitu. Ya mungkin mundur, mungkin maju. Gimana nasib saya nanti di alam kubur kalau saya sampai nggak bisa melunaskan hutang saya? Saya tuh niat tapi sampai hari ini belum bisa bayar. Terus gimana Ustadz? Nasib saya di alam kubur bagaimana? Saya tuh dengar hadis katanya Nabi nggak mau menyolatkan orang yang masih punya hutang. Ini loh, kadang tuh ya repotnya orang ngaji dapat 1 hadis terus pulang. Gitu kan ya? Hadis berikutnya nggak dijelaskan. Ada pula orang yang cuman malam Beb, ada Habib di belakang saya, nggak enak nih. Habib punya utang? Habib Muhammad ya. Nanti biar ngomong ya. Malam ini beliau mau kulaan dalil berhutang. Terus gimana Habib? Saya nanti dikubur gimana? Perlu saya terangkan lagi ya. Tadi kan udah ya. Orang itu jangan asal kutip hadis Nabi. Hadis itu ada asbabul wurud, ada sebab-sebab munculnya hadis. Kemudian hadis itu ada nasikh, ada mansukh. Ada hadis yang fungsinya menghapuskan hadis sebelumnya,
Ada hadis yang sudah terhapuskan oleh hadis setelahnya. Ya. Jadi ada hadis yang juga penggunaannya sifatnya khusus. Bukan umum, jadi khusus untuk orang-orang tertentu. Makanya tidak cuma ngomong ini hadisnya Sahih Bukhari, ya Sahih Bukhari tapi bab apa dulu? Hadis yang keberapa? Ada hadis yang menghapuskan enggak fungsi hukum dari hadis tersebut? Kan begitu. Jadi nggak bisa cuma berdalil satu hadis kemudian mau dijadikan dalil yang qat'i untuk menghakimi segala hal. Nggak bisa. Harus dijelaskan secara detail dan terperinci. Makanya jangan ikut-ikutan orang yang asal comot hadisnya sahih, bukan hadisnya sahih. Menurut ulama penjelasannya apa? Kalau hadisnya pasti sahih, kadang yang nggak sahih otak kamu. Nah diakal-akali dewe kok. Ya diakal-akali dewe. Nabi istrinya 11 itu sahih loh. Berarti saya nikah 11 nggak apa-apa. Ya berarti otak kamu nggak beres. Ya, ini kan karena dia nggak pakai kepalanya dengan benar. Tanya sama ulama. Nggak boleh asal-asal hadisnya sahih. Ya, tapi pemikiran kamu sahih enggak? Pemikiran saya sahih enggak? Pemikiran kita sahih enggak? Otak kita benar enggak terhadap hadis ini? Karena otak kita ini diragukan kualitasnya. Kalau nggak ada tuntunan hidayah, maka nanya sama para ulama. Karena itu Allah juga ngomong fas'alu ahla dzikri. Tanyalah kepada ahli dzikir. Ulama yang dzikir, ulama yang ingat sama Allah, ulama yang takut kepada yang haram, ulama yang suka menjalankan yang sunnah, ulama yang menjauhi yang makruh, ulama yang mengurangi dari yang mubah, ulama yang pikirannya ke akhirat, ulama yang hidupnya ibadah, ulama yang akhlaknya luar biasa, ulama yang dirinya dilihat mengingatkan pada Allah Ta'ala. Kamu tanya kepada mereka, itu perintah Allah. Bukan cukup Al-Qur'annya jelas, gak usah nanya ulama. Gak ada. Kita disuruh nanya, tanya dan tanya. Jadi jangan kebiasaan ada hadisnya kok. Ini kebiasaan orang zaman sekarang cuman dari terima broadcast, dari WhatsApp, ya betul. Dari FB ini ada hadisnya. Oh ini hadisnya begini kok. Ini hadisnya begini. Seakan-akan udah pakar hadis, kemudian bisa mensimpulkan suatu ketetapan hukum dari hadis. Gak bisa seperti itu ya. Termasuk tentang masalah hutang. Nabi SAW memang betul pernah Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang yang meninggal dalam keadaan punya hutang. Tapi itu tidak pernah terjadi. Paham ya? Artinya apa? Setiap kali ada muslim yang meninggal berhutang, selalu disolatkan oleh Nabi SAW. Kenapa disolatkan? Karena Nabi ngomong, saya tidak mau nyolatkan dia karena dia masih punya hutang. Sehingga tidak disolatkan dulu. Sahabat segera melunasi hutangnya dan Nabi mensolatkan. Artinya tujuannya Nabi bersabda demikian bukan benci kepada mayit, bukan benci kepada jenazah itu. Justru Nabi lagi nyindir para sahabat. Temanmu punya hutang, solat ngono loh. Kalau kamu pengen saya solatkan, bayar hutangnya. Kalau enggak ya solat dewe. Ya sahabat yang enggak begitu toh ya, dilunaskan hutangnya. Karena Nabi mau bayar enggak punya uang. Saya mau lunaskan enggak punya uang. Jadi sifatnya apa ya? Sayangnya Rasulullah SAW kepada orang yang meninggal dalam keadaan berhutang dan niatnya baik. Nah, setelah Rasulullah punya uang lain. Siapa yang meninggal dengan meninggalkan warisan, maka warisannya untuk ahli warisnya. Siapa meninggal dengan meninggalkan hutang, maka hutangnya aku yang nanggung. Hutangnya aku yang nanggung. Rasul punya duit. Nah, jadi bapak tenang. Nanti kalau bapak meninggal dan bapak itu masih punya hutang, tenang. Rasul yang nanggung. Rasulullah yang akan melunaskan. Hadits ini betul-betul terjadi dan berlaku. Karena hadits ini sahih. Gak ada batasan saat hidup, gak ada. Siapa di antara kalian? Kan enak benar kalau cuma buat sahabat, terus kita bagaimana? Mau kita ini umatnya Rasulullah bukan? Kita umatnya Rasulullah SAW. Beb, dalil, ya dalilnya mimpi. Mimpi itu dalilnya orang beriman juga kok. Ya Beb ya. Oh, itu jih. Bu, minum kopi dulu boleh? Tidak boleh. Yang mau minum saya, yang melarang ibu-ibu.
Habib Muhammad belum dapat kopi. Oh, karena gelasnya lain disembunyikan. Rasanya kopi atau teh gitu? Oh, kopi ya. Insyaallah. Ada seorang Habib namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni Al-Idrus. Habib Abu Bakar Al-Adni itu radhiyallahu anhu ketika meninggal hutangnya 90.000 dinar. Ketika meninggal hutangnya berapa? 90.000 dinar. 1 dinar sekarang setara dengan 2 juta. Jadi kalau 90 kali 2 180. Ya, 180.000. Terus dikasih kali juta, jadinya berapa M? Silahkan mikir sendiri, saya nggak mau. Berarti banyak atau sedikit? Ya, utangnya dalam jumlah banyak tapi sedikit dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada artinya dalam ilmu Allah. Nah, maka ketika beliau meninggal dunia sebelum dimakamkan, ada ulama yang bermimpi bertemu Rasulullah SAW, dan Rasul menyatakan kepada ulama tadi, sampaikan kepada fulan, hendaknya fulan memandikan jenazah Habib ini, karena siapa yang mandikan jenazahnya saya jamin masuk ke dalam surga. Mimpinya begitu. Bangun si ulama kaget, karena yang ditunjuk Nabi untuk mandikan jenazahnya bukan ulama, tapi saudagar kaya yang ada di kota tersebut. Maka ulama tadi ngomong sama teman-temannya, gimana mimpi saya ini? Para ulama pun berkata, ini mimpi sahih, shadiqah, maka ya harus dijalankan. Datangi saudagar tadi dan katakan kepadanya apa yang terjadi. Berangkat para ulama ke rumah saudagar tadi. Teman kami ini mimpi Rasulullah SAW memerintahkan kamu untuk mandikan jenazahnya dan kamu dijamin masuk surga. Kalau kamu memandikan jenazahnya, kamu dijamin masuk surga. Nah, cuman ulama saudagar ini juga bukan orang bodoh. Saudagarnya ini juga orang yang sangat alim, sangat berilmu. Coba kalau jenengan, oh yes, alhamdulillah, anugerah buat saya, kan begitu. Saudagar tidak begitu. Maka beliau berkata kepada para ulama, ini yang meninggal ulama dan cucu Nabi Muhammad SAW yang makamnya tinggi. Saya nggak pantas memandikan jenazahnya. Bisa-bisa salah nanti. Ini yang mandikan jenazahnya harus ulama juga, bukan saya. Saya ini pedagang, nggak layak mandikan jenazahnya. Karena mandikan jenazah itu ada aturan. Ini orang sekarang mandikan jenazah awut-awutan, nggak pakai kursus memandikan jenazah. Lu ada loh kursus mandikan jenazah. Anda mau jadi pesertanya? Ya, peserta kursus atau alat praktek? Ya, nanti kursusnya di kolam renang, terus salah satu dari kita jadi alat prakteknya, jadi jenazahnya itu ya, sampai nanti disolatkan. Kira-kira neratap atau semangat? Neratap gitu ya. Nah, saudagar tadi berkata, ini mimpinya benar, cuman mimpi itu ada takwilnya. Ada takwilnya. Jadi saudagarnya saja alim, apalagi ulamanya gitu kan? Ada takwilnya. Wahai para ulama, saya kok punya pandangan berbeda atas takwil mimpi ini. Nah, menurut kamu gimana? Bidang saya itu urusan duit, bukan mandikan jenazah. Coba dicek Habibnya punya hutang enggak? Kalau punya berapa hutangnya? Segera dicek sama ulama. Ada hutang berapa? 90.000 dinar. 90.000 dinar itu banyak itu. Kata saudagar tadi, ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Memandikan jenazahnya artinya membersihkan hutangnya. Dan yang bersihkan hutangnya maka dijamin masuk surga. Karena kalau cuma mandikan jenazah gampang, tapi melunaskan hutang itu angel. Paham enggak? Kalau cuma mandikan jenazah sekedar bantu guyur kan udah mandikan
jenazah. Tapi kalau melunaskan hutang 90.000 dinar, 90.000 kali 2 juta. Coba jangan hitung sendiri berapa itu. 180 M. Banyak atau dikit? Bayar utang segitu, utangnya orang lain, jenengan ikhlas atau mikir? Lah kalau ditawari masuk surga mikir atau ikhlas? Tetap mikir. Ya, jalan ke surga mesti begini setannya. Jalan ke surga banyak kok Bib. Itu mesti setannya. Ya kan? Oh setan tuh ya alim kok pinter. Jangan turutin kata ustadznya, jangan turutin. Kenapa? Bilang sama ustadznya, jalan ke surga itu banyak. Biasanya istri yang ngomong begitu, ya Bu ya. Suruh nurut sama suami, kamu taat suami surga, aku pilih jalan surga yang lain. Tuh ada yang ngomong begitu. Jalan surga banyak, aku pilih jalan surga yang lain. Naudzubillah min dzalik. Nah akhirnya ini saudagar tadi membayar kontan 90.000 dinar, nyah, lunas. Nah ini maksudnya, nanti Allah yang akan melunaskan hutangnya. Rasul menjamin aku akan melunaskan hutangnya, aku yang nanggung nih. Kalau ada muslim yang meninggal dalam keadaan berhutang. Nah, ya Beb, tapi kalau kenyataannya nggak ada yang melunaskan hutangnya gimana? Keluarganya juga melarat semua. Dan keluarganya lebih banyak hutangnya. Terus gimana? Ada enggak solusinya? Ada solusinya. Boleh saya bacakan? Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim lagi, hadisnya sahih. Ya, hadis yang sahih. An Abi Umamah qala Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, "Man tadayana bidainin wa fi nafsihi wafa'uhu." Siapa yang berhutang dengan sebuah hutang dan dalam hatinya, dalam jiwanya ada niat yang kuat untuk melunasi hutangnya, thumma mata, kemudian dia meninggal dunia, tajawazallahu anhu, maka Allah mengampuni dosanya, wartadha gharimahu bimasya, dan Allah akan membuat orang yang dia hutangin, yang hutangi dia itu akan dibuat oleh Allah untuk mengikhlaskan hutangnya dengan cara yang Allah kehendaki. Ya dengan cara yang Allah kehendaki. Nah ini salah satu potongan hadisnya. Kelengkapannya ada, lanjutannya wa man tadayana bidainin, dan siapa yang berhutang dengan sebuah hutang walaysa fi nafsi wafa'uhu, dan tidak ada niatan untuk membayarnya sama sekali, tsumma mata, kemudian dia meninggal dunia, iktasallahu li gharimihi anhu yaumil qiyamah, justru nanti Allah akan mengambil pahala-pahala amalnya diberikan kepada orang yang menghutangi dia. Jadi misal ada satu orang muslim sakit berhutang tadi ya, meninggal belum sempat bayar, ahli warisnya juga melarat, teman-temannya pelit semua. Komplit loh nih. Teman-temannya pelit, nggak ada yang mau melunaskan hutangnya, tetangganya bakhil, nggak ada yang mau bantu. Ya. Anak keturunannya melarat ila yaumil qiyamah. Naudzubillah min dzalik. Pol, ini kasus yang sangat lengkap itu. Meninggal dunia, jadi nggak ada yang melunaskan hutangnya. Gimana dia di akhirat? Maka Allah Ta'ala mengampuni dosanya, karena dia udah kena beban hutang yang nggak enak tadi, hatinya nggak enak, sumpek, suntuk, itu udah membuat dosa-dosanya luntur. Diampuni sama Allah Ta'ala, kemudian Allah berikan surga kepadanya dan surga kepada orang yang ngutangi dia. Caranya gimana? Allah panggil, hukum harus ditegakkan, Allah menjalankan hukum. Si A dan si B, satu berhutang, satu ngutangin. Nah, yang ngutangi dipanggil, ditunjukkan rumah di surga. Kamu mau rumah itu? Mau ya Allah. Milik siapa ya Allah? Milik kamu. Lu kok bisa ya Allah? Ya ada syaratnya. Syaratnya apa? Ikhlaskan dulu hutang dia. Oh ikhlas ya Allah, ikhlas. Ikhlas. Plung. Suruh gandeng temennya ini masuk surga bareng. Enak enggak? Semua orang yang niatnya benar, Allah yang ngurusi dia, gitu loh. Itu yang saya maksud tadi. Semua orang yang niatnya benar, Allah yang ngurusi dia, Allah nolong dia, Allah bersama dia, Allah bereskan urusannya. Kalau niatnya benar. Kalau niatnya benar. Maka niat ini yang paling penting. Niat ini yang paling penting. Ini tadi saya ambil satu contoh kasus berhutang. Kenapa? Karena ini problem yang paling banyak di masyarakat.
Ya asal niatnya benar, jangan takut. Kalau niatnya nggak benar, walaupun duitmu banyak, takutlah. Kenapa? Karena janji Allah, siapa yang berhutang dengan niat tidak melunasi hutangnya, maka Allah akan menghancurkan hartanya. Bukan cuma hartanya, atlafahu. Allah akan menghancurkan dia. Allah akan menghancurkan dia. Bayangkan kalau Allah yang menghancurkan, ada yang bisa membela dia? Nggak bisa. Ulama mengatakan menghancurkan dia bagaimana? Di dunia dihancurkan, di akhirat dihancurkan. Nanti di akhirat orang yang menghutangi dia itu akan nagih. Fulan punya hutang sama saya ya Allah. Maka dilihat, mau nggak bayar dia kok. Punya enggak dia kebajikan? Punya ya Allah. Kebajikannya diambil, dikasihkan kepada yang ngutangnya, ambil kebajikannya dia. Setelah kebajikannya habis, belum lunas hutangnya, nggak ada lagi kebajikannya ya Allah. Ya udah, dia punya dosa enggak yang ngutangi? Punya. Ambil dosa yang ngutang ini, kasihkan ke dosanya dia. Setelah itu seret ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Kalau niatnya enggak benar. Makanya perbaiki niat. Dalam hutang sekalipun niat itu yang paling utama. Nah, kalau orang niatnya benar, kemanapun dia pergi, dia akan dapat pahala yang berlipat. Biasa hadir majelis ke sini. Lah kok suatu hari nggak bisa hadir? Kenapa? Diminta nganter ibunya. Diminta nganter ibunya. Niatnya pengen hadir majelis, tapi ibunya minta diantar. Dengan dia mengantar ibunya, maka dia dapat pahala double. 1 pahala nganter ibunya, 2 pahala ikut majelis meskipun nggak hadir. Karena niatnya kalau nggak nganter ibunya dia akan hadir. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, pernah Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, udah mendekati Madinah. Rasul menyatakan, di Madinah ada sekelompok orang, tidaklah kita ini melewati suatu lembah atau suatu jalan kecuali mereka yang di Madinah itu bersama kita semua. Maka sahabat heran, ya Rasulullah bagaimana bisa begitu? Mereka nggak ikut perang Tabuk, mereka nggak ikut naik ke atas gunung, mereka nggak ikut turun ke lembah, mereka ada di Madinah, di rumahnya. Kenapa bisa dikatakan ikut bersama kita ya Rasulullah? Rasul menyatakan, habasahumul udzur. Ya, habasahumul udzur. Mereka ditahan oleh uzur karena sakit, karena udah tua, nggak mampu pergi. Ya karena uzur, karena ada uzur mereka nggak bisa ikut. Kalau mereka nggak ada uzur, mereka pasti ikut. Jadi pahala yang kita peroleh, mereka juga dapat pahala yang sama. Itulah perannya niat. Makanya perbanyak niat. Dah, insya Allah Jumat depan kita sambung lagi. Judulnya masih sama, ya. Ruh amal. Ini baru muqaddimah secara global. Habib Muhammad, saya kasih waktu 5 menit untuk menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Malam hari ini insyaallah jenengan kelihatannya seger semuanya, karena memang temanya tentang utang soalnya. Mugi-mugi insyaallah utangnya lunas sedaya. Aminnya keras, kelihatan kalau utangnya banyak. Jadi yang dimuliakan Allah, dalam satu riwayat hadis katakan ada 3 golongan. Bisa dibacakan belum ya? Ada 3 golongan yang wajib mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang pertama, al-mujahid fi sabilih, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kata-kata mujahid itu jangan diartikan terus keluar bawa pedang habis itu mau perang, bukan gitu. Itu bukan jihad di zaman sekarang. Jihad zaman sekarang ini adalah jihad dengan ilmu, jihad dengan dakwah, jihad dengan sedekah. Punya tetangga belum kerja, ya gimana caranya dikasihin kerjaan. Punya tetangga sudah dengar ceramah bab utang mau ngamalkan, ya diutangin. Namanya jihad ini. Karena jihad itu intinya amal yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh,
itu namanya adalah jihad. Dan apapun bentuknya, insya Allah jihad itu bukan hanya perang. Yang kedua, al-mukatab yuridul ada. Mukatab itu budak yang punya utang untuk nyicil. Budak punya utang nyicil kemerdekaannya, tapi dengan cara ngutang. Ini berlaku juga untuk berbagai bentuk hutang. Apabila orangnya itu benar-benar berkeinginan untuk membayar, insya Allah akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ini yang agak penting, yaitu orang yang nikah tujuannya untuk menjaga diri. Orang yang nikah tujuannya untuk menjaga diri, jangan sampai berbuat yang haram. Itu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ada alasan menunda pernikahan karena belum mampu urusan biaya. Loh, apapun kerjanya kalau waktunya nikah tinggal nikah. Loh, ditanya lah nanti istrinya mau dikasih makan apa? Ya sukanya apa? Suka nasi, kasih nasi. Suka roti, kasih roti. Ya tinggal tanya sukanya apa, ya kasih makan, itu selesai. Karena orang yang nikah itu iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau orang itu ketika nikah dia tuh fakir, sama Allah dibuat kaya sama Allah. Kalau memang niat nikahnya itu benar. Nah, berarti itu saya nganjur. Berarti kalau semakin banyak nikah semakin kaya. Wallahu alam kalau urusan itu. Silahkan nanti yang sudah pengalaman biar bisa menerangkan lagi. Loh, saya nggak ngerti soalnya. Ya insya Allah orang kalau nikah itu niatnya benar, insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, satu cerita yang berhubungan dengan utang ini pernah saya dengar dan orangnya masih hidup sampai sekarang ini. Orangnya masih hidup. Ada satu orang, waktunya 5 menit soalnya ini. Ada satu orang di tahun 70 atau di tahun 80-an, waktu itu harga beras 1 kilo masih 250 rupiah. 1 kilo 250 rupiah. Dia punya utang sekitar 200 juta. Jadi waktu itu uang 200 juta itu kalau dibuat beli es dawet sak Sukoharjo renang mungkin. Satu Sukoharjo bisa berenang semua dari saking banyaknya. Nah, ketika itu bingung, namanya orang punya utang pasti bingung. Akhirnya dia kerja. Belum ada orang kerja aki, sudah bisnis aki waktu itu. Dan hasilnya rugi. Sudah pergi ke Kalimantan hasilnya rugi. Jadi setelah usaha macam-macam justru malah dapat tambahan utang. Rumahnya digadaikan senilai 25 juta waktu itu. Jadi utangnya total 225 juta. Jadi itu waktu itu kalau tingkat mumet, ya mungkin sudah mumet sak pole. Untung tidak bunuh diri. Sudah pusing benar-benar cari nggak dapat. Akhirnya waktu itu sudah, ini jalannya orang putus asa waktu itu. Sudahlah, nggak tahu ini bingung mau bisnis apa. Lebih baik saya dengan sisa harta yang ada, istri kasih nafkah, saya mau keliling ziarah ke makam wali seluruh Pulau Jawa ini. Dia mulai berapa makam yang ada di Solo sekitarnya, sampai akhirnya ziarah ke Jakarta ke makam Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus yang ada di luar Batang. Ini banyak orang yang punya kisah, insya Allah yang ziarah di situ kabul hajatnya itu cepat. Karena beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya monggo, ora percaya ya ora paten. Nah, ketika setelah itu ziarah di sana, pulang dari situ diantar sama temannya. Temannya orang mampu bisnismen gitulah. Dia mau ada pertemuan bisnis sama relasi dagang dari Arab sana, atau negara negara Jazirah Arab situ. Ketika ketemu ngobrol-ngobrol, ternyata si yang teman dagangnya dari Arab ini dulu pernah punya utang jauh lebih banyak tapi sekarang sukses. Jauh lebih banyak tapi sekarang sukses. Lah, ini kan orang kalau ketemu orang yang senasib itu kan langsung nyambung biasanya ya. Ya kan, jadi kan yang punya utang tuh biasanya pilih teman duduk juga yang sama-sama punya utangnya. Makanya tidak lunas-lunas akhirnya. Akhirnya orang itu ketemu yang senasib itu biasanya nyambung. Akhirnya ketemu nanya, kamu kok bisa utangnya lunas sampai akhirnya sesukses ini? Itu caranya gimana? Kok kamu bisa dapat seperti ini? Jawab, ya gini aja, saya mau nanya, utangmu sama rahmatnya Allah gede mana? Gak usah dijawab, jelas gede rahmatnya Allah.
Ya sudah. Loh, kok ya sudah? Belum jawaban ini. Terus gimana? Gini loh, kan ada ayat inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmatnya Allah dekat dengan orang-orang muhsinin. Orang yang ihsan itu orang yang berbuat baik. Orang yang sering berbuat baik. Akhirnya benar. Ini telepon nagih hutang itu mungkin. Akhirnya benar. Benar akhirnya dia dengar, oh iya benar juga. Habis itu dia dengar satu pengajian lagi, dia dengar satu ceramah. Orang itu kalau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW satu kali, maka dibalas oleh sholawatnya Allah itu 10 kali. Sholawatnya Allah kepada hambanya itu adalah bentuk rahmat. Oh berarti caranya aku narik rahmatnya Allah, satu berbuat baik, dua harus sering baca sholawat. Pulang ke rumah dia jadi orang yang paling baik. Itu yang namanya nolong orang susah. Lalu demi nolong orang yang susah sampai jual barangnya dia siap. Subhanallah, sholawatnya nggak pakai berhenti, ngucap sholawat terus. Mau tidur sholat, bangun tidur sholawat, sholawat terus. Setahun rumahnya bisa diambil lagi. Sekian tahun atau nggak sampai beberapa, nggak sampai dalam jangka waktu nggak terlalu lama, hutangnya semuanya bisa lunas. Sampai sekarang jadi orang kaya, bahkan jadi tuan tanah. Hartanya ada di mana-mana. Kalau tanya resepnya gimana? Tinggal berbuat baik dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah makanya kalau jenengan ketara kathah hutangi nggih, monggo silahkan banyak-banyak mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang saya sampaikan. Kalau kelebihan waktunya ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarang-jarang sebangku berdua. Kalau di lantai duduk berjajar kan sering ya. Tapi sebangku berdua ini malam perdana ini. Kelihatannya menarik atau enggak menarik? Ya, kelihatan seperti angka 10. Maaf Bib, bukan apa-apa tapi sedikit mendekati kenyataan. Alhamdulillah ya, malam hari ini saya putuskan yaitu tematik saja ya. Tiap Jumat itu tematik. Nah, ini ruh amal tapi saya kaitkan dengan permasalahan hutang. Jadi hutang itu akan lunas kalau niatnya itu benar. Baik lunas di dunia maupun lunas di akhirat. Seperti tadi ya, kasus orang sakit, ini banyak orang sakit kemudian terlilit hutang. Apa masa disuruh mati nggak usah hutang kan begitu ya? Atau karena mau nyekolahkan anaknya karena cinta sama anaknya itu, yang dituntut memang ada biaya kan? Dia harus berhutang gitu. Sehingga ibunya yang sakit, ibunya yang bingung, bapaknya yang bingung gitu ya, untuk melunaskan hutang. Tapi belum lunas juga, asal niatnya benar ya, yakinlah insyaallah dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ada pada niat. Dan tolong orang-orang yang suka mengatakan Nabi tidak mau nyolatkan loh orang kalau meninggal masih punya hutang. Tolong Anda jangan asal ngomong, silahkan lunaskan hutang saudara Anda. Ya, jangan asal ngomong tapi praktekkan. Kamu yang buat saudaramu bisa disolatkan oleh Nabi, bisa disolatkan oleh para ulama, bisa disolatkan orang lain. Kamu lunaskan hutangnya dan ajak orang lain untuk melunaskan hutangnya. Saya yakin insya Allah kalau umat Islam ini betul-betul perhatian kepada sekitarnya dan kerjasama, tiap keluarga itu pasti bisa kok melunaskan hutang keluarganya. Tiap keluarga itu pasti bisa melunaskan hutang keluarganya. Dan semoga bisa muncul kesadaran sosial dari satu keluarga kepada anggota keluarga masing-masing, baik kepada kakaknya, adiknya, pamannya, bibinya, sepupunya, mertuanya, menantunya, cucunya, kakeknya, neneknya. Insyaallah itu kalau kerjasama semua, hidup itu akan sangat indah. Itulah kesadaran sosial yang dimaksud dari sabda Rasulullah SAW. Kalau ada yang meninggal masih berhutang, maka aku tidak mau menyolatkan sebelum hutangnya dilunaskan oleh orang lain atau oleh keluarganya. Artinya Rasul mengajak umat Islam untuk melunaskan hutang saudaranya. Jelas semuanya? Dah. Suka dengan kajian tematik? Suka enggak suka? Harus suka. Pengumuman, hadilah pengajian akbar besok Sabtu jam 8 malam di Ponpes Rodotul Khalili, Winong Ringo Jaten Karanganyar, dalam acara Walimatus Safar Ki Haji Muhammad Masyhuri Sya'roni Maidhah Hasanah oleh Pak Novel bin Muhammad Al-Aidrus dari Majlis Ar-Raudhah Solo.
Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak, Ibu, saudara-saudari berkenan hadir untuk memberikan doa restu dan buka pintu maaf bagi kami. Insyaallah diusahakan hadir ya. Kemudian hadirlah pengajian akbar. Hadirlah pengajian akbar Semanggi bersolawat untuk NKRI dalam rangka memperingati HUT RI ke-71 bersama para habaib, ulama dan umara. Pembicara Ki Haji Abdul Karim atau Gus Karim, pengasuh Ponpes Al-Qur'ani Solo, hari Minggu 21 Agustus jam 8 malam sampai selesai. Tempat lapangan Losari Semanggi, umum untuk putra dan putri. Kemudian pengumuman dari saya, kajian hari Rebu insyaallah sudah dimulai Rebu kemarin, baca kitab Riyadhus Shalihin ya. Baca kitab Riyadhus Shalihin, yang berminat hadir silakan hadir. Rebu ba'dal Isya, salat Isya berjamaah dilanjut dengan kajian. Insyaallah jam 9 selesai atau kurang dari itu. Kemudian yang berminat DVD seperti yang saya janjikan, DVD Bank Novel ya, DVD Bank Novel, kumpulan video-video singkat kajian saya, bisa dibeli di luar, harganya Rp50.000 insyaallah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik di majelis ini, baik untuk yang hadir di sini maupun yang hadir di rumah masing-masing. Artinya yang nonton streaming ini biar lebih nyaman ya, maka kita perlu tingkatkan kualitas pelayanannya. Semoga barokah manfaat untuk semua yang menitipkan doanya apapun itu, semoga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan, yang meninggal diampuni, terkhusus untuk Hababah Nur binti Husain bin Muhammad Al-Haddad, dan untuk semua yang ada dalam hati saya dan hati jenengan semua keluarga kita. Al-Adziniyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.